Hai semuanya, kamu pasti sering bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang kelihatannya nggak begitu pintar, tapi bisa lebih kaya dari orang yang pintar-pintar? Nah, kalau kita mulai dengan jawaban singkat, jawabannya bisa jadi karena cara mereka berpikir dan bertindak itu berbeda. Mungkin mereka tidak terlalu fokus sama hal-hal yang dianggap pintar menurut standar kebanyakan orang. Tapi mereka punya pola pikir dan kebiasaan yang bikin mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Nah, di video kali ini, ayo kita kupas lebih dalam tentang kenapa bisa ada orang yang terkesan bodoh tapi lebih kaya dari orang yang lebih pintar. Poin pertama, definisi pintar dan bodoh itu relatif. Pertama, kita harus pahami dulu deh, apa sih yang dimaksud dengan pintar dan bodoh? Kalau kita ngomongin orang pintar, yang kebanyakan orang pikirkan adalah orang yang punya banyak pengetahuan, suka baca buku, bisa ngejawab soal-soal yang susah, atau mungkin jago banget di sekolah dan kuliah. Tapi, pintar di sini cuma satu sisi aja, yaitu sisi akademis. Pintar gak hanya soal nilai, atau sejauh mana kamu ngerti teori. Ada banyak tipe kecerdasan, salah satunya adalah kecerdasan emosional, atau kecerdasan sosial. Nah, ini nih yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Orang yang bodoh menurut standar akademis bisa jadi sangat cerdas dalam hal-hal lain. Mereka mungkin gak pintar matematika atau gak pernah menang lomba debat, tapi mereka bisa sangat pandai dalam memahami orang, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang bikin mereka sukses. Poin kedua, ada perbedaan besar dalam cara orang berpikir yang bisa memengaruhi kekayaan mereka. Orang yang sering dibilang bodoh seringkali lebih fokus pada hal-hal yang bisa mereka capai dalam jangka pendek. Misalnya, mereka tahu bagaimana mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang datang tanpa terlalu mikirin semuanya harus sempurna dulu. Mereka tahu kapan harus mengambil risiko dan berani memulai bisnis atau investasi meskipun tidak tahu segalanya. Sedangkan orang yang lebih pintar menurut standar akademis seringkali lebih berhati-hati dan berpikir panjang. Mereka banyak analisis, pertimbangkan segala hal, dan seringkali jadi terlalu fokus pada hal-hal yang harus diperbaiki atau dipelajari sebelum memulai. Akhirnya, mereka mungkin lebih lama mengambil keputusan atau bahkan gak pernah melangkah sama sekali. Orang yang lebih bodoh mungkin lebih cepat bertindak dan kadang keberuntungannya datang lebih dulu. Tentu saja, bukan berarti mereka gak belajar dari kesalahan. Tapi mereka lebih gampang untuk bergerak daripada terjebak dalam teori-teori yang akhirnya malah bikin mereka gak maju. Poin ketiga untuk pertanyaan kenapa orang bodoh lebih kaya dari orang pintar adalah mereka gak malu dengan kegagalan dan lebih sering melihatnya sebagai pelajaran. Keberhasilan dan kegagalan itu kayak dua sisi dari mata uang yang sama. Tapi orang yang lebih pintar kadang takut banget untuk gagal. Karena mereka merasa bahwa kegagalan itu merusak citra atau bahkan menghancurkan apa yang sudah mereka bangun. Di sisi lain, orang yang tampaknya lebih bodoh justru lebih sering mencoba dan gagal, lalu mencoba lagi. Jadi, mereka nggak malu dengan kegagalan dan lebih sering melihatnya sebagai pelajaran. Mereka tahu bahwa kegagalan itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Mereka berani ambil risiko yang lebih besar karena mereka tahu, tanpa kegagalan, nggak akan ada pelajaran yang berarti. Sebaliknya, orang yang lebih pintar mungkin takut untuk gagal dan akhirnya menunda-nunda kesempatan hanya karena mereka nggak yakin 100%. Poin keempat, mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Selain analisis yang cermat, orang-orang yang bodoh seringkali mengandalkan insting atau intuisi mereka dalam mengambil keputusan. Mereka mungkin nggak paham semua teori di balik keputusan yang mereka ambil, tapi mereka merasakan apa yang harus dilakukan. Intuisi bisa jadi sangat kuat, terutama dalam dunia bisnis atau investasi. Orang yang cerdas secara akademis seringkali terjebak dalam mencari data dan teori yang mendalam. Sementara orang yang lebih bodoh mungkin bisa memutuskan lebih cepat dan mengambil langkah tanpa overthinking. Dan tahukah kamu, kadang keputusan cepat yang diambil dengan hati bisa lebih menguntungkan daripada terlalu banyak berpikir. Poin kelima, soal keberuntungan dan timing suka nggak suka, faktor keberuntungan dan timing juga memainkan peran besar dalam kesuksesan seseorang. Orang yang tampaknya bodoh kadang bisa berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Mereka mungkin nggak punya banyak pengetahuan atau keahlian khusus, tapi mereka tahu bagaimana memanfaatkan peluang saat peluang itu datang. Ini bisa terjadi dalam berbagai hal, seperti investasi di pasar saham yang lagi naik, membeli properti di lokasi yang sedang berkembang,
atau bahkan menciptakan tren baru yang nggak diprediksi siapapun. Mereka nggak takut untuk mencoba hal baru dan berani mengambil risiko yang mungkin lebih dihindari oleh orang yang terlalu pintar dan analitis. Poin keenam, jaringan dan hubungan sosial. Salah satu faktor yang nggak bisa dianggap remeh adalah hubungan sosial. Banyak orang yang kelihatan bodoh justru tahu bagaimana menjalin hubungan dan bergaul dengan orang-orang yang punya pengaruh. Mereka tahu bagaimana membangun jaringan yang luas dan memanfaatkan koneksi untuk mendapatkan peluang yang nggak bisa diakses oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang lebih pintar mungkin terlalu terfokus pada pekerjaan atau studi. Mereka sehingga melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan yang berguna. Mereka bisa saja jadi sangat ahli di bidangnya, tapi kalau nggak punya jaringan yang kuat, mereka bisa kesulitan mendapatkan peluang yang mereka butuhkan. Poin ketujuh, pola pikir yang fleksibel. Orang yang pintar secara akademis seringkali kaku dalam cara berpikir mereka. Mereka sudah terbiasa dengan cara berpikir tertentu dan merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara yang benar. Sementara itu, orang yang kelihatannya bodoh seringkali lebih fleksibel dan terbuka terhadap berbagai ide dan cara berpikir baru. Mereka tidak terlalu terikat pada aturan atau teori yang sudah ada. Dan ini memberi mereka kebebasan untuk berinovasi dan mencoba berbagai cara untuk sukses. Inovasi seringkali datang dari orang-orang yang berpikir di luar kotak, yang bisa melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Orang yang lebih pintar bisa saja terlalu fokus pada cara yang sudah terbukti. Sementara orang yang lebih bodoh justru lebih mudah mencoba hal-hal baru dan akhirnya menemukan cara yang lebih efektif untuk meraih kekayaan. Poin ke-8. Kemampuan untuk beradaptasi dunia ini terus berubah, dan orang yang bisa beradaptasi dengan cepat adalah orang yang punya peluang besar untuk sukses. Orang yang terlihat bodoh seringkali lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, karena mereka tidak terlalu terikat pada cara-cara lama. Mereka lebih fleksibel dan cepat belajar hal baru tanpa rasa takut atau merasa bahwa mereka sudah tahu segalanya. Sementara itu, orang yang lebih pintar bisa jadi lebih kesulitan untuk beradaptasi, karena mereka merasa sudah paham dan cenderung mempertahankan apa yang sudah mereka ketahui. Inilah kenapa banyak orang yang tampaknya kurang pintar bisa beradaptasi lebih cepat dengan tren atau teknologi baru dan akhirnya meraih kesuksesan lebih cepat. Nah, poin terakhir, fokus pada solusi, bukan masalah. Akhirnya, salah satu kunci sukses terbesar adalah kemampuan untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Orang yang bodoh seringkali lebih terbiasa mencari solusi yang praktis dan langsung mengatasi masalah yang ada di depan mata. Mereka tidak terlalu terjebak dalam kerumitan teori atau analisis berlebihan. Orang yang lebih pintar mungkin terlalu fokus pada masalah itu sendiri dan menghabiskan waktu untuk memikirkan berbagai kemungkinan dan dampak jangka panjang. Mereka mungkin kurang cekatan dalam mengatasi masalah secara langsung. Sementara orang yang lebih bodoh bisa cepat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kecerdasan bukan hanya soal berapa banyak yang kamu tahu atau seberapa pintar nilai akademis kamu. Orang yang kelihatannya bodoh mungkin punya banyak kelebihan yang nggak terlihat di permukaan. Mereka bisa lebih fleksibel, lebih berani gagal, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih pandai dalam beradaptasi. Semua faktor ini bisa membuat mereka lebih kaya daripada orang yang lebih pintar secara akademis. Jadi, jangan pernah nilai orang hanya dari penampilan atau seberapa pintar mereka di sekolah. Sukses itu nggak cuma soal IQ atau nilai, tapi soal bagaimana kamu bisa beradaptasi, berani mengambil risiko, dan terus belajar dari setiap langkah yang kamu ambil. Kadang, orang yang terlihat bodoh justru punya cara berpikir yang lebih fleksibel dan praktis, yang bisa bikin mereka jauh lebih kaya. Jadi, yang penting bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa cerdas kamu dalam memanfaatkan kesempatan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.